Tak peduli dengan perjanjian damai Amerika Serikat-Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suara cahaya yang dilepaskan serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daraa dan Quneitra. Sementara itu sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. 2 ledakan mobil tewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi ini. Polisi Israel terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Total sekitar 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel. Sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Pemirsa, ada kembali di Anyus Pagi bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Labuan Batu ludes terbakar beserta dengan isinya. Insiden terjadi dini hari saat warga sedang tertidur.
Kobaran api melahap satu unit rumah milik seorang pengusaha pelaminan di Gang PGRI, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Peristiwa ini menggegerkan warga sekitar lantaran terjadi saat warga tengah terlelap tidur. Warga mengetahui kebakaran setelah terdengar teriakan histeris dari pemilik rumah. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bagian rumah beserta isinya ludes terbakar, termasuk berbagai perlengkapan usaha pelaminan serta 2 unit sepeda motor yang turut hangus di dalam si jago merah. Api berhasil dikendalikan usai 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga disebabkan dari arus pendek listrik dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Redi Kurniawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil pengangkut solar terbakar saat melaju di Serang, Banten. Api yang berkobar membuat pengguna jalan lainnya panik. Oh, parah ini. Kira siapa? Kira siapa? Satu unit mobil pickup pengangkut solar terbakar di Jalan Lingkar Selatan, Serang, Banten. Api muncul dari bagian belakang kendaraan dan dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bagian mobil beserta muatan solar yang dibawa. Kejadian ini membuat pengguna jalan dan warga sekitar panik dan berupaya memberikan pertolongan awal dengan peralatan seadanya. Namun besarnya api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. 2 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku melakukan pemadaman dengan memanfaatkan pasokan air dari jaringan hidran. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni iNews melaporkan.